Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah dispenser merek Bolde dan tipenya adalah Smart Fountain Espresso. Dayanya gede juga tuh, 1355 watt. Katanya sih rusak nggak hidup sama sekali kayak gitu. Coba kita cek dulu lah ya. Ini dia tombol on off nya. Kita cek. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin ya. Kita pencet. Ternyata stekernya nggak kelihatan nyala guys. Dan ini sih pastinya nggak hidup ya. Coba kita lihat dari depan. Kita touch. Dan bener nggak hidup sama sekali. Cabut dulu dari arus listrik 220 volt. Skrup ini kita buka dulu ya. Ada 4 skrupnya. Terus di depannya juga ada 4 buah skrup. Ini harus kita buka dulu supaya kita bisa ngebuka bagian atasnya secara penuh. Setelah skrupnya dibuka, terus kita angkat bagian depannya seperti ini. Kita senderin. Kita bisa ngelihat bagian dalamnya, bagian mesinnya sekarang guys. Sekarang tinggal kita cek dulu arus listrik 220 voltnya bisa masuk apa enggak. Sekarang coba kita buka dulu 3 buah skrup yang ada di sini supaya kita bisa ngelihat kira-kira ada komponen yang secara fisik kelihatan rusak apa enggak. Walah, ternyata stekernya kebakar guys. Berarti kalau gitu kita cek stekernya dulu ya. Jangan-jangan stekernya yang rusak ini. Tuh kita bisa lihat di avometer digital nggak nyambung sama sekali ya. Jalur yang steker yang rusak tadi. Nih. Yang ini. Tapi yang satu lagi nyambung. Nih kabel yang satu lagi. Tuh nyambung kan? Nyambung banget nih. Kalau gitu kita lepas kabel stekernya dulu ya. Terus kita ganti. Habis kita buka yang ini, terus kita buka skrup yang ini ya guys. Biar ngelepasinnya gampang, kita bukain skrup ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Biar gampang jangkau kabelnya. Biar gampang nyambungnya, kita putusin aja lah ya di sini. Kita putusin di sini guys. Oke. Kabelnya kok kayak ada serbuknya. Wah, jangan-jangan nih. Ini ya perlu diingat. Jadi kabelnya tuh nyambung yang coklat di sini ke las dop yang nyambung ke kabel warna merah. Terus yang biru nyambung ke kabel warna biru juga seperti ini. Oke, sekarang kita tarik kabel stekernya ya, guys. Ini kita ambil dulu. Oke, seperti ini. Terus kita tarik ya. Oke, udah dapat kabelnya kita. Sekarang kita cek kabelnya ya. Nih saya colokin ke yang warna coklat. Lihat, nggak nyambung. Nyambung ding. Yang coklat nyambung. Sekarang kita cek yang warna biru. Sekarang kita lihat yang warna biru nyambung apa enggak. Loh. Tadi padahal nggak nyambung dia ya. Tapi begitu saya lepas dan saya cek di luar seperti ini, ternyata kabel yang warna biru itu nyambung. Berarti ada bias pengukuran dalam pengecekan kabel ini guys. Coba kita lihat lagi yang kabel coklat ya. Tuh, yang kabel coklat nyambung, berarti putusnya di mana? Bisa jadi sih di ujung-ujung kabel ini ya putusnya. Kabel yang merah ini langsung ke sini ya, tuh. Terus kabel yang merah ini langsung ke sini, saklar. Terus soket ini untuk kabel biru 2 buah dan yang ujung soket kabel biru 1 buah.
Terus untuk kabel 2 buah ini yang soket atas, kabelnya warna merah hitam, ini nyambung ke solenoid ya, nyambung ke solenoid bagian bawah kayak gitu. Sedangkan 2 buah kabel yang di bawah merah hitam itu nyambung ke solenoid bagian atas. Terus untuk posisi kabel yang ini bisa kita ingat tuh, soket putih ke kabel warna merah, soket merah ke kabel warna hitam seperti ini ya. Dan setelah saya teliti, ada 2 bagian yang harus diganti kayaknya. Ini saya mau cari dulu, moga-moga aja ada terus kita ganti. Fuse bagus, fuse resistor bagus, fuse yang ini juga bagus. Elko ini yang saya curigai rusak. Elko-nya kayak bocor gitu. Oke, sekarang kita udah siapin kabel yang baru. Kita akan memasangnya di sini ya. Kita akan melepas beberapa bagian supaya kita bisa memasang kabel stekernya. Oke, ini yang lama. Kelihatan kotor tuh. Terus ini yang baru. Coba kita bandingin. Sama ya, bedanya ini miring. Yang ini nggak miring. Tipenya sih sama persis. Kalau kita lihat seperti ini, nih ada sandinya atau kodenya XSBXCBJ04D seperti ini. Oke guys, kalau gitu langsung kita pasang ya. Ingat jangan sampai salah masangnya. Kalau salah masang selesai ngejim. Jangan lupa kabel AC cord-nya diikat di sini ya. Soalnya kalau nggak diikat nanti bakal tarik-tarik nih. Soalnya ini kan bisa longgar bisa enggak guys. Kayak gitu. Jadi harus diikat di sini pakai skrup. Ini hal penting yang perlu diingat. Jadi ada banyak banget kabel di sini. Tuh. Ada kabel biru, ada kabel lain-lain. Terus ini kabel biru yang paling ujung ini ke sini, kelilitan kabel ke kabel yang dililit-lilit ini. Nah terus yang ke sini yang saya tunjuk ini kabel warna biru nyambungnya ke sini guys ya. Kabel warna putih nyambungnya ke sini, kabel warna merah yang ini nyambungnya ke sini, kabel warna merah yang ini nyambungnya ke saklar atau ke switch seperti itu. Terus kabel merah hitam di soket putih ini untuk solenoid yang bawah. Terus untuk kabel yang merah hitam soket putih lagi, yang satunya yang di soket bawah ya, itu ke solenoid yang bagian atas seperti itu. Terus untuk penyambungan kabel AC cord ini jangan dibiarin kayak gini ya, tapi kalau bisa sih kita solder terus kita solasi. Kalau ada lasdop pakai lasdop sih sebetulnya lebih aman ya. Tapi kalau nggak ada ya itu pakai solder sama disolasi nanti. Isolasi kayak gini guys, biar aman, biar nggak tarik-tarik ya. Tuh, disolasi, dijauhin ya jaraknya. Terus jangan lupa pasang skrup di setiap tempat yang wajib dipasang skrup di mainboardnya ya. Kayaknya sekarang udah waktunya kita uji coba nih, kita tes hasilnya gimana kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ke arus listrik 220 volt ya. Switchnya kita off kan dulu, kita colokin, terus kita on kan. Alhamdulillah hidup guys. Tuh, kita pencet. Oke, kita tes pakai air ya. Oke.
Udah naik. Ternyata memperbaikinya nggak semudah itu. Sekarang kita mendapati di keran yang satu lagi itu nggak bisa ngeluarin air gitu. Air itu nggak bisa naik dari galon ke atas, jadi harus kita lanjut memperbaikinya. Kotor guys, isinya sampah, sumbat. Ditap dulu. Sekarang kita bersihkan dulu endapan kotoran yang ada di sini ya, lewat lubang bagian belakang. Dan ternyata setelah endapan air kotornya dibersihkan, terus kita hidupkan lagi, ternyata juga air tuh nggak bisa ngalir dari keran bagian atas ini. Artinya solenoidnya nggak bisa menghisap air dari galon ke atas ini, teman-teman. Padahal motor solenoidnya itu hidup kayak gitu, ada suaranya. Kita akan cek dulu, jangan-jangan di selangnya ada yang sumbat. Ini dia, kita coba lihat dari bagian belakang ya. Kita lihat selang yang ke ujung keran ini. Ternyata kita nggak ngelihat ada kotoran yang menyumbat di dalam selang ini yang menghambat air mengalir kayak gitu ya. Coba kita perhatikan dulu, kurang lebih seperti ini air mengalirnya dari galon lewat ke selang ini, terus masuk ke sini, ke solenoid yang ini, dikeluarkan lagi ke sini, masuk ke dalam sana, terus keluar di ujung sini guys. Nah terus juga dari selang ini masuk ke di pertigaan ini, masuk ke solenoid yang ini, masuk ke dalam pemanas kayak gitu ya, keluar dari pemanas masuk ke dalam sini, terus keluar lewat lubang yang ini kayak gitu. Karena saya curiga sama salah satu solenoid, akhirnya salah satu solenoidnya saya buka dan saya ngedapati seperti ini bentukannya, dan ternyata solenoidnya tuh rusak kayak gitu loh. Tuh, semacam ada kotoran-kotoran dan ada beberapa ujung karet yang udah putus. Inilah yang kayaknya menyebabkan airnya nggak bisa nyedot dari bawah ke atas. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak kayak gitu loh. Karena ada dua karet yang putus. Jadi kayaknya harus saya ganti nih. Saya harus cari dulu, moga-moga aja ada. Ternyata pengerjaan dispenser ini nggak semudah yang dulu-dulu gitu ya. Ini dia patahan ya. Begitu kita bisa ngebuka bagian yang ini kayak gitu. Dan kalau misalnya diperhatikan ya, kita bisa lihat bareng-bareng, ini ada dua karet yang putus karena penggunaan pastinya, karena modelnya ya seperti ini, dia bergerak, maju mundur, maju mundur, maju mundur, lama-lama dia putus gitu. Tapi kayaknya ini sih bukan solenoid ya, tapi motor kayak gitu, semacam dinamo. Tuh, kita perhatikan ya. Ini kalau kita salah masangnya bisa jadi nanti alirannya terbalik. Jadi kita harus perhatikan bener-bener seperti ini. Kalau misalnya kita udah dapetin kepala dari solenoidnya lagi, atau kepala dari motornya, kepala pompa ini, barulah kira-kira kita bisa ngerjain dispenser ini guys, supaya airnya bisa kembali lagi mengalir masuk ke dalam teko yang ada di atas. Ini yang kita ganti ya, satu set aja. Saya bakal kembali lagi kalau misalnya udah ngedapetin penggantinya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.